Yo, what's up brother? Selamat malam semuanya. Yang di sana semoga dalam keadaan sehat selalu dan penuh semangat. Yuk, malam-malam begini asiknya nongkrong sambil ketemu teman-teman, sambil cerita ya. Tentunya dengan segala perbekalan yang ada, baik minuman ringan ataupun cemilan ya. Yang penting dibuat asik aja deh. Kira-kira nih buat kamu para pejuang pandemi, ada nggak sih kekhawatiranmu untuk bulan-bulan ke depan? Apakah semakin was-was atau justru semakin banyak peluang untuk dijadikan suatu usaha yang tentunya bisa membantu kehidupan kita sehari-hari ya? Ada nggak sih di antara para brother-brother semua nih, papi-papi muda ya, semakin berhematkah atau justru semakin banyak ngeluarin duit untuk hobinya nih? Karena pastinya di rumah aja. Justru dengan semakin banyak WFA, kita jadi nggak ada waktu nih untuk keluarga karena akan diteror oleh kantor ya. Jadi kira-kira ada siapa nih di antara kalian nih para papi-papi muda nih dan para brother nih ya, tentunya justru semakin di rumah aja semakin banyak nonton baik film lah, YouTube lah, ataupun sekedar membaca berita lah, atau justru sibuk terus memantau perkembangan saham di beberapa akun sekuritas yang kalian punya tentunya ya. Misalkan nih ya, ada berita-berita yang sifatnya propaganda sampai dengan konspirasi. Nah, awal kali munculnya pandemi ini banyak banget namanya konspirasi yang muncul, tapi kita nggak boleh saling menyalahkan karena itu tergantung kepercayaan masing-masing. Menurutku sih ini konspirasi tidak membodohi sama sekali, justru kita semakin diberi banyak pandangan mengenai bagaimana berita itu muncul ataupun beredar di masyarakat nih tentunya. Pasti tahu kan dengan keberadaan dua keluarga besar yang dapat mempengaruhi dunia, yaitu Rothschild dan Rockefeller. Pasti kalian tahu deh, apalagi dengan adanya organisasi Freemason lah, Illuminati lah, itu membuat kita justru bertanya-tanya, apakah benar keberadaan mereka itu nyata dan punya bukti-bukti ada seperti video dan fotonya. Telah banyak sih para YouTuber yang mengulas ini, apalagi dengan merekam jejak-jejak mereka yang ada di Jakarta. Banyak deh, kalian bisa cari dan browsing di YouTube aja. Menurutku nih ya, dengan adanya kasus Jerings nih di awal-awal kali pandemi, dan dia mencoba untuk secara gamblang mengenai carut marutnya penanganan pandemi sampai dengan kemunculan vaksin yang dimungkinkan ya adanya chip di dalamnya, karena sudah terlanjur bermunculan beberapa teori mengenai propaganda terkait dengan vaksin. Walaupun tidak sepenuhnya benar sih ya, tapi dengan vaksin ini kita justru sebagai syarat administrasi kalau mau kemana-mana lah, sampai mau ke mall ya, itu sangat membagongkan sekali guys. Menurutku nih ya, pihak-pihak yang akhirnya menyalahkan Jerings dan doi pun sampai di penjara, menurutku ini sangat berlebihan dan tidak diselesaikan dengan intelektual. Dan ini dimudahkan dengan adanya peraturan undang-undang ITE. Ini mengaburkan beberapa konsep keadilan dalam berpendapat dan berkomunikasi di ruang publik. Dan kata lain, terus terang nih, sangat terpaksa sekali kita harus mengikuti peraturan ini dari pemerintah. Samping itu juga aku turut mengapresiasi dengan adanya banyak kebijakan yang dibuat selama pandemi. Walaupun kebijakan tersebut banyak yang tidak tepat saran dan justru membohongi apa yang telah direncanakan sebelumnya, seperti adanya korupsi bansos yang tidak diadili secara adil, dan juga beberapa kemunafikan yang dilakukan oleh para koruptor dan para oknum di daerah nih yang terus-menerus mengakali bantuan sosial sehingga tidak sampai ke tangan yang membutuhkan. By the way nih ya, terlepas dari konspirasi yang udah kita bahas sebelumnya nih, menurut kalian terkait dengan gaya hidup sebenarnya kayak apa sih batasannya? Apakah gaya hidup sendiri dia dipengaruhi oleh gaji kalian ataupun lingkungan kalian, atau justru cita-cita kalian sih untuk menjadi atau menyerupai seseorang sepertinya sangat membosankan ya, karena kita nggak bisa mengapresiasi diri kita sendiri, apalagi seakan-akan membuat orang lain peduli sama kita, mungkin bangga sama kita, atau justru ya sekedar menghormati kamu karena
tingkatan hidupmu lebih dari dia. Mungkin kira-kira begitu kali ya untuk menyikapi gaya hidup. Tapi ada juga loh gaya hidup yang mempersulit diri kita sendiri atau justru membuat kita menjadi bego. Literally aku bilang bego karena misalkan nih, you punya HP harga 20 juta dan misalkan dia punya HP seharga 5 juta, tapi yang dipakai sama, aplikasinya pun sama, Instagram lah, Facebook lah, Twitter lah, apalagi coba Snapchat lah dan sebagainya. Apa kamu nggak bisa menghasilkan lebih dari itu ketika kamu punya HP 20 juta? Harusnya you bisa membuat suatu karya, bikin suatu hal yang bisa mendatangkan cuan lebih dari itu. Misalkan nih ada lagi banyak orang tergila-gila dan mencoba untuk membeli NMAX ataupun motor-motor yang layaknya kayak moge lah gitu ya, yang besar-besar bodi gede. Sebenarnya itu motor sih nyusahin banget ya, apalagi kalau macet tuh, ganggu jalan kan. Dan terlebih lagi yang make itu kadang badannya kecil-kecil, jadi kebanting sama motornya. Coba you bayangkan aja, udah macet dia susah nyangga dengan kakinya, akhirnya bingung sendiri tuh orang. Tapi ada loh, sebenarnya sih yang namanya gaya hidup pasti datang dari proses mengapresiasi diri kita sendiri nih. Dan tiap orang beda-beda dan aku ngakuin itu. Ya memang kita nggak bisa nyamakan ya, preferensiku akan sama seperti preferensimu. Kita memandang suatu preferensi beda. Misalkan aku sudah sangat enak banget, nikmat banget ketika aku makan KFC. Tapi ada loh orang bisa mengapresiasi diri lebih dari itu, dan mungkin sekali makan dia bisa minimal 1 juta deh. Tapi ya aku nggak bisa nyalain, dan itu nggak bisa kita samakan satu sama lain ya, karena gaya hidup itu tergantung dari kocek yang kita punya nih. Misalkan nih kasus lainnya nih, ada orang yang memang seneng banget namanya jalan-jalan di mall walaupun sekedar window shopping ya. Kalau aku sih lebih prefer nih ya untuk jalan-jalan ke arah gunung lah, ke mana tuh, pantai lah. Itu menurut aku lebih bikin aku wow effect ya. Kemudian lebih bikin aku tenang. Ya untuk membuat suatu memorable tertentu ya, untuk aku bisa mengingat dan mengenang apa yang aku lakukan selama aku rilis stres, aku lepas dari aktivitas rutin dan sebagainya. Untuk ya intinya berbeda lah. Untuk menyikapi gaya hidup, apakah kamu akan hidup sesuai dengan gaji kamu, pengeluaran kamu, atau justru kamu malah berhemat dengan mencoba menyisihkan kocekmu untuk kehidupan ke depan? Ada nggak sih di antara kalian yang justru hobinya update? Misalkan HP-mu sekarang bermerek A, yang akhirnya untuk mengejar update dan kecanggihan teknologi kamu harus upgrade HP-mu ke tipe B dan sebagainya. Menurutmu itu salah nggak sih? Tapi by the way ya, namanya teknologi pasti akan terus upgrade. Dan parahnya nih, beberapa waktu lalu kan memang ada beberapa tipe HP dan perangkat-perangkatnya istilahnya itu sudah tidak berfungsi lagi untuk mengakomodir kebutuhan WhatsApp. So memang namanya teknologi itu kita nggak akan berhenti pada satu titik, dan itu pasti akan dipaksa kita terus membeli dan membeli. Itulah namanya marketing ya. Untuk menjadi seseorang sebaiknya kamu jangan deh, karena beberapa waktu lalu ada juga kasus ya yang menyerupai dari tokoh legend tertentu, 3 anak muda. Dan parahnya nih, manajemennya itu tidak memahami terkait dengan hak cipta, sehingga yang terjadi adalah adanya hukum perdata dan hukum pidana. Itu yang dilayangkan langsung oleh si tokoh legend ini. Nah terus gimana nih, siapa yang patut disalahkan? Justru sebenarnya ketiga anak muda ini menjadi korban karena menyerupai seseorang atau sosok tertentu, sehingga di sini kita punya atau dapat pelajaran kalau kita ingin menjadi seseorang sebaiknya jadi kita sendiri, bukan jadi seseorang itu. Seorang itu hanya menginspirasi ya. Ini sebenarnya kemudahan teknologi juga membuat kita cepat viral untuk memposting sesuatu hal, atau kita justru narsis untuk kita menjadi lebih terkenal karena viralnya itu. Tapi di sini juga ada semacam kecerobohan yang dilakukan oleh si pecandu
gadget nih, teknologi, bahwa tidak semudah itu untuk membuat kita menjadi artis instan istilahnya. Namanya untuk menjadi suatu hal atau suatu yang kita inginkan justru memang bukan hal yang mudah dan hal yang tiba-tiba. Itu pasti dibekali dengan pengetahuan dan juga pengalaman jam terbang. Nah, disitulah yang namanya perjuangan yang menjadikan kita menjadi sosok yang diidam-idamkan. Begitu kan, para brother? Oke, semuanya untuk para papi-papi muda, semoga apa yang kita lakukan untuk hari ini dan kedepannya selalu mendapat berkah dan selalu disemangati oleh keluarga nih. Dan tentunya untuk para brother nih, untuk yang para muda-mudi ya, teruslah kalian berkarya, jangan berhenti untuk berharap, bermimpi, karena dengan itu semua kita akan melakukan satu step-step yang memang mengarah ke situ, sehingga apa yang kita cita-citakan menjadi terwujud, kira-kira begitu. So, selamat malam dan selamat istirahat. Semoga di pandemi kali ini kita mendapat suatu hal yang amazing dan memang penuh dengan kejutan. Oke, bye-bye.